سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنهم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. والمقالة التاسعة قال جبريل عليه السلام يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Makalah yang ke-9. Berkata malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya kehidupan itu akan berujung kepada kematian. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa saja yang kamu cintai, tapi ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramalah sesuka hatimu, sesungguhnya amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat subuh berjamaah. Setidaknya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, dan pagi hari ini pula kita sudah terhindar dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat kefasikan dengan salat subuh berjamaah. Di samping itu kita telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat subuh berjamaah ini, seperti yang diungkap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang bisa melaksanakan subuh berjamaah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin kehidupannya, dijamin keamanannya, dan dijamin keimanannya. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan setiap hari, maka mari kita selalu berusaha untuk menjaga sholat subuh berjamaah. Di samping itu, kalau orang-orang yang merasa berat dengan subuh berjamaah, merasa berat dengan isya berjamaah, berarti masih menyelinap sifat-sifat kemunafikan di dalam dadanya. Itu seperti yang diungkap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil isya was subuh. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan atas mereka yang punya sifat munafik kecuali isya dan subuhnya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa istiqamah dengan salat subuh berjamaah, sehingga jaminan kita dapat rasakan, kemudian terhindar dari segala penyakit-penyakit akhlak mazmumah, dapat terhindar dari itu semuanya. Dalam makalah 9 ini, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, hidup sesuka hatimu."
Kalau di dalam kitab yang lain, apakah Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Faidul Qadir, Syarah Jami' Shaghir oleh Abdul Rauf Al-Manawi, ini bermula dari malaikat Jibril mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ishma syi'ta. Kata Nabi, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya Jibril berkata, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Ada lanjutannya, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzahu istighnahu anin nas, rawahul Baihaqi. Secara matan hadis ini, Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengingatkan, hai Muhammad, hidup sesuka hatimu, tapi ingat, akhir kehidupan ada yang namanya kematian. Sesungguhnya ini adalah buat kita. Cuma Jibril nggak mungkin nyampein kepada kita, karena kita bukan Rasul. Jadi Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita. Kalau Jibril berkata kepada individu manusia satu-satu, mungkin ketika Jibril menyuarakan suaranya kita akan tersentak, kita akan kaget. Dan redaksinya tidak seperti ini. Kalau secara umum, ya ayyuhal muslimun isyu ma syi'tum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang Islam, hidup sesuka hatimu. Nah, ini adalah membuka cakrawala pandang kita, membuka pemikiran sehat kita, agar dalam kehidupan ini kita perlu mempertimbangkan plus dan minusnya. Sehingga kata Jibril secara khusus, hidup sesuka hatimu. Mau cara apa saja silakan. Mau jujur, alhamdulillah. Mau meningkatkan kualitas iman, syukur. Ingin berbuat baik, alhamdulillah. Ingin curang juga, silakan. Ingin bergelimang dalam dosa, silakan. Silakan. Fasna ma syi'ta idza lam tastah fasna ma syi'ta. Bila Anda tidak punya malu, silakan perbuat apa saja yang Anda kehendaki. Tapi ada kalimat ujung yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita. Hidup sesuka hatimu, mau cara apa saja, tapi ingat, akhir kehidupan ada yang namanya kematian. Di sini dibuka cakrawala pandang kita, dibuka pemikiran kita bahwa hidup jangan semau gue. Hidup ada akhirnya, hidup ada ujungnya. Apapun pasti ada ujungnya. Badai saja badai pasti berlalu, gitu kan. Umur relatif, gagah perkasa, begitu cemerlang pemikirannya, itu terbatas, tidak ada yang abadi semuanya itu. Nah, karenanya di dalam melangkah, di dalam berpikir, di dalam berbuat, kita harus ingat untung ruginya untuk akhirat. Karena kita hidup bukan buat mati, tapi hidup buat kehidupan yang abadi. Bagaimana kehidupan kita kelak di hari kiamat tergantung gaya hidup kita sekarang. Kalau kita hidup menghalalkan segala cara, kalau kita hidup menyengsarakan orang lain, ingat, akan berujung kepada kesengsaraan diri kita. Berapa banyak menanggung orang-orang yang disengsarakan. Kita rumah tangga saja, mengabaikan istri, mengabaikan anak-anak, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafa bil mar'i itsman ayyudai amay yakut. Cukup dosa seseorang yang mengabaikan anak istrinya. Mengabaikan anak istrinya saja nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengabaikan orang lebih banyak dalam skala yang besar. Jadi makanya calon-calon atau anggota-anggota dewan itu di pundaknya kan harus mengemban puluhan ribu, ratusan ribu rakyatnya. Tinggal dia apakah bikin perundang-undangan, peraturan yang bisa menyenangkan masyarakat atau justru akan merugikan masyarakat. Akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita juga pemimpin, memimpin rumah tangga, memimpin masyarakat, memimpin majelis taklim, memimpin rukun tetangga, rukun warga,
memimpin dan terus akan diminta pertanggungjawabkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hidup sesuka hatimu. Li'anna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir kehidupan pasti yang namanya kematian akan muncul. Bukan manusia kita ini yang mencari kematian, bukan, tapi kematian yang mencari kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita berada dalam benteng pertahanan yang kokoh, kalau kematian sudah saatnya tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, tidak bisa ada pengajuan permohonan laberset atau longset, barangkali nggak bisa, karena kematian yang mencari kita. Kalau kita yang mencari kematian, kita akan menghindar dari kematian. Qul fa innal ladzil mauta yatafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kamu lari, tafiruna minal maut, lari dari kematian. Tapi ingat, fa innal mauta, dia akan mengikutin mulaqikum, di mana kamu berada. Orang mati bukan karena sakit, tapi karena ajal, tapi karena takdir gitu. Berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun, belum saatnya ya belum meninggal dunia. Sementara dia sehat walafiat, nggak ada riwayat penyakit apapun, tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba di kendaraan. Nah, itu kematian yang mencari kita. Jadi karena itu agar hidup ini ekstra hati-hati, terutama yang mendapatkan amanah jabatan. Paling itu 2 periode 10 tahun lah, tapi jangan membuat susah banyak orang, karena akan diingat sepanjang masa kehidupan orang itu, akan dicatat dalam sejarah. Tapi kalau dia berbuat baik, dia berbuat maslahat untuk memasukkan nuansa kegembiraan kepada orang banyak, maka ini orang beruntung. Di dunia dikagumi, disenangi, di akhirat mendapatkan proteks pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kehidupan. Karena tidak sedikit orang tidak percaya ada lagi kehidupan setelah ini, maka bagi dia dunia ini targetnya. Bagi kita dunia bukan target, bagi kita dunia tempat persemaian, bagi kita dunia ini ladang amal, dunia ini sebagai wasilah perantara untuk menuju kehidupan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahbib masyita fa innaka mufariquh, cintailah apa saja yang kamu cintai, tapi ingat, ay mufariqu man syi'ta bil maut, semua yang kamu cintai itu pada gilirannya akan berpisah dengan kamu, nggak ada yang kekal. Cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan berakhir. Cinta pangkat berakhir kepada purnawirawan. Cinta jabatan juga seperti itu, berujung kepada pensiunan. Nggak ada yang abadi semuanya ini. Ketika gagah luar biasa, ketika memangku jabatan luar biasa dihormatinya. Begitu pensiun orangnya masih ada, belum meninggal dunia, udah nggak lagi dihormati itu. Berarti yang dihormati adalah kelembagaannya, bukan individunya. Tetapi kalau orang-orang yang dekat sama Allah, yang cinta sama Allah, digunakan untuk mengabdi kepada Allah, akhir-akhir hayatnya makin dikagumi oleh orang karena dia berbuat untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ini yang kedua, agar kita dalam kehidupan ini urusan dunia cinta sekedarnya. Ahbib habibak haunamma asa yakuna baghidoka yaumamma, cintailah apa saja sekedarnya. Boleh jadi yang kamu cintai pada gilirannya akan membenci kamu. Dulu cinta banget segala macam, akhirnya gedek banget, benci banget. Wa abghid baghidoka haunamma asa yakuna habibaka yaumamma, juga bencilah kepada urusan itu dunia sekedarnya. Boleh jadi yang kamu benci pada gilirannya kamu akan cinta dengan dia, atau dia akan cinta dengan kamu. Maknya anak-anak dulu benci banget sama kita, gedek banget sama kita, akhirnya jadi istri gitu kan. Bisa seperti itu. Tadinya sekedar mak comblang, nggak taunya jadi suaminya gitu kan. Jadi karena itu ini urusan dunia jangan melampaui batas, jangan tancap gas, sekedarnya aja.
Kalau mau full cinta kita, cintailah Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang abadi. Kitanya mati awal jumpa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta jabatan, tadi saya bilang ujungnya pensiunan. Orang kalau nggak siap memasuki masa pensiun, terjadi kegalauan, terjadi post power syndrome. Biasanya dihormati anak buah, orang masuk kantor pada hormat, turun dari mobil, pintu mobilnya dibukain, disambut dengan berbagai macam penyambutan yang meriah, ya. Tapi begitu pensiun udah semuanya nggak ada itu, ya. Semuanya mobil dinasnya ditarik, kendaraan dinas dicabut, mobilnya ditarik, nggak ada lagi tunjangan. Istri dinas kalau ada ditarik juga gitu. Untung nggak ada istri dinas itu kan dia, ya. Semuanya ditarik gitu kan, nggak ada yang kekal. Usia juga Masya Allah, masa muda kuat, dia lari sampai 10 km, berenangnya kuat, itu masih masa muda. Begitu sudah palak 5, terjadi penurunan, terjadi degradasi, terjadi daya ingat yang begitu sudah mulai loyo, staminanya sudah mulai rapuh. Sedikit saja salah makan berak-berak, sedikit salah makan mencret, perut sakit. Nggak ada yang abadi gitu ya, nggak ada yang berlebih-lebihan. Jadi perlu ada semacam combine, penggabungan unsur kemanusiaan dengan keimanan dengan kemanusiaan seperti itu. Itu yang penting harus kita jaga, karena dia akan berpisah, apapun akan berpisah. Tetapi kalau semua satu keluarga ahli ibadah, ayahnya ibadah, mamanya ibadah, anaknya pada sholat, insya Allah ketemu lagi di sorga. Wayan qolibu ila ahlihi masruro, akan dikembalikan lagi dalam keadaan bergembira ria. Itu makanya pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari jilatan api neraka. Artinya sebelum kita melangkah kepada yang lain, diri kita dan keluarga kita. Dan itu Rasul lakukan penyiaran Islam sembunyi-sembunyi, keluarga terdekatnya dulu. Sudah kuat keluarga terdekatnya, baru melangkah kepada yang lain. Ya, di keluarga saja juga banyak juga yang tidak suka, di antaranya Abu Lahab. Itu Abu Lahab kan pamannya Nabi. Ketika Nabi mengumpulkan di Bukit Arafah, di Bukit Sofa, Nabi menyampaikan tentang wahyu-wahyu. Nabi bilang, kalau saya katakan di belakang kamu ada musuh, kamu percaya? Percaya. Kalau saya katakan di depan kamu ada lubang, kami percaya, karena aku tidak pernah berdusta sejak kecil. Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Tapi ketika Nabi menyampaikan di internal keluarganya, Abu Lahab ngacung tangan. Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Muhammad, celaka kamu. Hanya sekedar ini kamu mengumpulkan kami untuk mengajak menyembah Tuhan kamu. Tabban laka, engkau celaka, engkau binasa. Turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan Rasulullah tapi Abi Lahab. Tabbat yada, tabban lak gitu kan, celaka Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna kekayaan Abi Lahab yang dicurahkan untuk menghambat, untuk mengkanter ajaran-ajaran Islam. Karena di mana ada Nabi, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamilah mempengaruhi orang, jangan percaya sama Muhammad. Duit dikeluarkan, itu anggap aja agen lalu. Itu pamannya sendiri, itu kalangan internal yang kita nggak sangka-sangka. Kadang-kadang seperti itu, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, paman sendiri, ponakan sendiri. At-tarikh yaudu nafsah, sejarah kembali kepada porosnya. Dulu juga begitu Nabi Ibrahim, siapa musuhnya? Bapaknya bikin patung. Nabi Nuh, anaknya kagak percaya bapak dan Nabi. Jadi kalau sekarang andai kata ada anak kiai jadi bandar narkoba, ya jangan kiainya yang disalahin gitu. Zaman Rasulullah juga seperti itu, paman yang musuh ya. Nabi Nuh anaknya kagak percaya, Nabi Ibrahim bapaknya gitu. Baru sekedar ustadz atau sekedar kiai, ya jangan dituding kiainya yang salah. Ya, dia sudah maksimal barangkali karena memang serangan luar. Ya. Ada faktor eksternal yang mengakibatkan dia terganggu seperti itu. Lingkungannya, pergaulannya. Ya. Artinya begitulah sejarah kehidupan manusia. Seperti itu.
Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Nabi Muhammad wallahi ya'simuka minan nas. Allah memelihara, Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia. Jadi selalu saja ketahuan dan Allah balas orang-orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Lahab, bukannya nabi yang taban tapi tabat yada abi. Binasa kedua tangan. Oh, berarti yang binasa kedua tangannya doang? Oh, enggak. Ini min dzikril juzu wa iradatil kul. Yang disebut sebagian kecilnya tangan, maksudnya dirinya yang celaka, bukan tangannya doang. Kalau secara letterlek tabat yada abi lahab. Dia tabat celaka. Ya. Yang celaka Abi Lahab, yaitu Abi Lahab. Tangannya Abi Lahab, tapi adalah dirinya Abi Lahab, bukan tangannya. Lahabi watab, orang yang begitu bergejolak, orang yang tinggi merah, putih kemerah-merahan. Istrinya Ummu Jamilah juga seperti itu. Nah, itulah Al-Quran. Jadi makanya kalau Quran kita jangan baca terjemahannya melulu. Sekali-kali bila mentok tanya sama guru, ya. Karena kalau terjemahan udah terima suap gitu, udah terima matang. Apalagi nggak sedikit yang suka dirobah-robah terjemahannya. Jadi perlunya tafsir, ya. Ya kalau buat baca-baca terjemahan sekali-sekali boleh. Tapi yang penting adalah tafsir. Kenapa ayat ini turun? Apa asbabun nuzulnya, ya. Wa amal masyita fa innaka majziyum bih. Beramal sesuka hatimu. Tapi ingat, amal apapun kamu akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja beramal, berkarya nyata, lakikah dia, perempuankah dia, dalam keadaan beriman, Allah balas. Falanuhyiyanhu hayatan thayyibah. Allah balas dengan kehidupan yang lebih baik. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beramal, tidak ada dikotomi laki dan perempuan. Yang penting beramal, ikhlas, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau beramal buruk juga seperti itu, ada balasannya, diperlihatkan nanti. Nah, pentingnya orang makanya selalu minta maaf kepada manusia, kepada tetangga, kepada kedua orang tua kalau masih ada. Karena ini menjadi hambatan kita untuk diterima amal ibadah kita kalau masih bermasalah dengan orang. Kita belum dianggap soleh manakala kita masih bermasalah dengan tetangga, bermasalah dengan orang. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Senantiasa manusia diliputi kerugian kecuali mereka yang bisa menjaga dua hubungan, hablum minallah dan hablum minannas. Salatnya bagus, tahajudnya rapi, sedekahnya cakep, sama tetangga akur, sama saudara juga akur. Itu soleh. Tapi kalau hanya satu sisi saja, dia sholatnya rajin, ibadahnya kuat, puasanya apalagi hebat, tapi nggak akur sama tetangga. Ngontrak sini punya musuh, ngontrak sini punya musuh, ngontrak belas ujuan lagi punya musuh. Jadilah kontraktor bermasalah, gitu kan? Karena selalu punya musuh. Gitu. Ini belum soleh, walaupun dia puasa seperti puasa Nabi Daud, tapi nggak akur sama orang. Begitu pula sebaliknya, dia supel sama tetangga, dia dermawan sama siapa saja, tapi belum sholat, belum soleh, masih salah, walaupun namanya Muhammad soleh, tapi kelakuannya masih Muhammad salah. Gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, tadi saya bilang di dalam kitab Faidul Qadir itu ditambah lagi, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran qiyamul lail, lantaran bangun malam. Itu jadi mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak apa-apa tidak menjadi orang terkenal. Memang kita bukan mencari orang terkenal, tapi kita mencari ridha Allah. Nah, dengan kita sering-sering bangun malam, maka ada kemuliaan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memandang orang-orang yang sujud dengan tahajudnya di tengah malam untuk tidak menurunkan azab besar di tempat itu. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah memandang orang-orang tua yang tahajud dan sujud di tengah malam itu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas.
dan tersanjung di sisi Allah karena sifat kemandiriannya. Artinya dia tidak pernah nyapir-nyapir sama orang lain buat kepentingan pribadi, nggak pernah minta-minta sama siapapun untuk kepentingan pribadi, karena dia merasa dirinya cukup. Nah, orang ini tersanjung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan. Li'annal ibadah majziyuna bi'amalihim, karena hamba-hamba itu dibalas dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairun, jika dia berbuat baik pasti balasannya baik. Apresiasi Allah lebih hebat lagi. Sebagai tamsil, kita begitu dekat dengan Allah seukuran orang berjalan kaki, Allah menyambut dengan berlari, artinya cepat balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengejar Allah dengan berlari, Allah dengan lebih cepat bagaikan cahaya. Begitu cepat apresiasi Allah buat orang yang berbuat baik. Tapi wa in syarron fa syarrun, jika dia berbuat buruk, ya balasannya buruk lagi. Siapa akan menabur, dia akan mengetam. Man zara'a hasada, tergantung apa yang ditanam. Tanam kebaikan akan punya nilai kebaikan, tanam keburukan akan merasakan apa yang dia tanam itu. Karena itu kita buatlah tradisi yang baik, akan diikuti oleh orang yang membuat tradisi baik itu meninggal dunia karena dilakukan oleh orang lain berkeselanjutan, akan mendapatkan pahalanya. Pamannya dibikin pengajian di masjid atau pindah-pindah rumah, itu kan kebaikan. Dia meninggal, masih diikutin sama generasi berikutnya. Itu yang Nabi sabdakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat tradisi baik di dalam Islam, diikuti oleh generasi berikutnya, walaupun dia sudah tidak ada, pahalanya mengalir. Begitu pula man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat tradisi buruk dalam Islam, baginya dosa dan terus dosa mengalir sampai hari kiamat walaupun dia sudah meninggal dunia. Siapa yang mula-mula memproklamirkan gaplek semalam suntuk kalau ketika Agustusan, dia akan terkena dosanya itu. Sama dengan pembunuhan. Yang pertama kali Habil dan Kabil, si Kabil yang membunuh saudaranya, Kabil punya dosa di situ karena dia yang mempelopori itu semuanya. Nah, karena itu mari kita berbuat mempelopori, menjadi agen-agen yang memasyarakatkan nilai-nilai Islam ke permukaan, biar kita mendapatkan terus pahalanya yang disebut shadaqatin jariyah. Ya. Itu. Ini makalah 9. Wal maqalatul ashirah, makalah ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuziluhumullah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh, al mutawaddi bil makarih wal mashi ilal masajid fil zulami wa mut'imul ja'i. Makalah 10. Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan, Allah naungi mereka di bawah naungan arasnya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kepada siapa? Pertama, kepada orang yang mutawaddi fil makarih, menyempurnakan wudhu di musim-musim yang dia tidak suka. Apakah musim dingin, tapi wudhu tetap disempurnakan. Yang kedua, berjalan ke masjid untuk berjamaah di kegelapan. Dulu maksudnya sholat subuh berjamaah, belum ada listrik, masih ada sekedar lampu cempor, lampu mungkin obor, tapi di ke masjid. Dan masjid masih langka dulu, jadi kalau mau ke masjid subuh itu berjalan kaki dulu. Nah, itu bagian dari apresiasi Allah memberikan naungan pada hari kiamat. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang beri makan orang yang kelaparan. Mari kita kaji sebentar. Yang pertama, akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, karena saat itu enggak ada naungan, tidak ada pertolongan pada hari kiamat kecuali pertolongan Allah. Pertama, al-mutawaddi fil makarih, orang yang wudhu pada saat dia tidak suka. Makarih ini jam'u makrah, jamak dari makrah bi fathil mim, ma warra, dan fathah ra, makrah. Jam'u makrah ai fi awqatil masyaqqat, pada waktu-waktu masyaqqat. Waktu musim dingin dia sih sehat walafiat, tidak sakit, tapi tetap wudunya disempurnakan. Kumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali,
muka dari ujung rambut, dagu dan telinga 3 kali dengan sempurna, tangan juga sampai siku 3 kali, maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Walaupun musim dingin ibadah terus, atau sebaliknya musim panas gitu kan, tetap dia sempurnakan wudunya, kecuali memang dalam keadaan sakit, itu lain hal ya, karena ada uzur syar'i. Yang kedua, wahya auqatul bardi syadid, itu tadi saya katakan karena musim dingin yang luar biasa mencekam. Bapaklah kalau pergi ke Turki sambil umroh, itu sekarang lagi masih dingin, atau ke Qum daerah Iran masih dingin, tapi wudhu disempurnakan, nggak lantas musim dingin muka sekali tangan sekali walaupun sah, dia sempurnakan, itu mendapatkan perlindungan. Yang kedua, wal masyi ilal masajid fil zulami li ajlis sholati ma'al jamaah, orang yang berjalan menuju masjid-masjid di dalam kegelapan untuk sholat berjamaah. Dia sudah wudhu dari rumah, disempurnakan wudhunya, satu langkah yang diayunkan diampunkan dosa, satu langkah diangkat derajat, satu langkah diberikan karunia. Nah, itu luar biasa. Nah, maka dia lakonin itu sholat berjamaah, sudah mendapatkan pahala iktikafnya, mendapatkan silaturahimnya, kaki yang diayunkan mendapatkan nilai dari Allah ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak fasilitas, sudah terang. Dulu kan ketika Jakarta juga belum seperti ini, Jakarta Tempo dulu masjid masih jarang, kecuali masjid-masjid yang lama ya, mungkin ini termasuk masjid yang lama gitu kan, agak jauh ya, agak jauh, salat Jumatnya kadang-kadang jauh gitu. Nah, itu Allah memberikan nilai tersendiri itu. Nah, yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang yang memberikan makan orang-orang yang lapar. Nah, sekarang diwujudkan dalam bentuk habis salat Jumat dikasih makanan. Kan memang sedang lapar-laparnya, itu kan tepat sasaran. Kalau istilah orang ngegaruk, pas tempat gatelnya enak banget walaupun ledes. Ya, enak gitu, tepat sasaran itu sedekah seperti itu. Ya, saya kira 2 hal ini dulu. Semoga ada manfaatnya, semoga Allah berikan keberkahan buat kita dan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Materi yang apa ya? Iya. Ada kalau ada seorang yang berumah tangga, dia mengucapin dengan sahabatnya atau orang yang lain, bilang istriku kok talak 3, itu jatuh nggak? Iya. Pertama, talak itu ada yang kinayah, ada yang sorih. Kinayah itu terang-terangan kayak tadi, mentalak isinya dengan talak 3. Ada lagi kinayah itu sindiran. Kalau yang tadi itu sorry, sindiran begini, ngomong sama istrinya, besok kamu saya pulangin ke rumah orang tuamu. Nggak ada kata-kata cerai, tapi di hati niat menceraikan, jatuh talak 1. Nah, kalau dia bilang saya akan talak 3 istri saya, nggak bisa dimain-mainkan itu, jatuh talak 3. Tapi kalau perhitungan pengadilan agama dianggap tetap 1 kalau itu ya. Nah, 1, tapi kalau kita mau apik itu jatuh talak 3, nggak bisa balik lagi kecuali dia nikah sama orang lain, bercerai lagi, selesaikan masa idahnya baru bisa balik lagi. Jadi untuk kita harus hati-hati, tidak mengeluarkan kata-kata yang membahayakan buat kita, buat keluarga, buat anak-anak juga dengan kata-kata cerai. Tadi saya bilang apakah kinayah atau sorry. Kalau sorry tadi udah terang-terangan, saya akan ceraikan istri saya talak 3. Gitu kan. Istrinya dengar lagi, ya berbahaya itu. Meskipun ada emosi gitu. Iya, itu tadi nggak bisa dimain-mainin, mau emosi mau tenang jatuh talak 1. Jadi sorry dan kinayah. Kalau kinayah tadi sindiran halus, ya seperti lagu pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Niatnya menceraikan, jatuh talak 1.
Ya, sorry, kinayah itu, sindiran. Jadi nggak boleh. Jangan diperbuat main. Nikah sama perceraian jangan dibuat main. Karena pernikahan apalagi Allah samakan dengan Allah menciptakan alam semesta. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan di antara manusia itu sama dengan Allah menciptakan alam semesta. Litaskunu ilaiha, pernikahan itu agar terjadi ketenangan, jadi kedamaian gitu kan. Jadi maka niatnya ibadah ya bagi orang yang ingin menikahkan anak atau menikahkan diri sendiri lagi. Ya, harus niatnya ibadah gitu kan. Wajib bisa talak 3 ya. Iya, sudah jatuh talak 3 itu kalau orang yang apik itu. Nggak bisa disembarangin, nggak bisa dipermainkan. Kecuali dibilang saya ceraikan, nggak ada kata-kata 1, 2, 3, satu itu. Di dalam perjalanan waktu dia sadar, ya Allah saya kok begini, saya cabut lagi omongan saya, ngomong lagi mesti, saya cabut omongan saya, udah jadi lagi, nggak usah pakai nikah lagi, hubungan badan udah boleh lagi, asal belum 3 bulan, karena masih masa idah. Itu makanya masa idah dalam Islam memberikan peluang untuk rujuk lagi menggunakan akal dan jangan buru-buru emosi. Kalau perempuan berapa kali pun dia minta cerai nggak jatuh talak, ya nggak jatuh. Saya kira itu. Ya. Ya. Kalau misalkan seorang suami ngomong cerai tapi dengan orang lain, istri tidak tahu, itu termasuk talak? Iya tadi sama hampir sama juga itu. Istri tidak tahu. Iya hampir sama, istri gua tadi nggak tahu tapi niatnya menceraikan. Ya. Ketika dia ngomong begitu orang lain ini istri nyampein lagi. Jadi jangan untuk emosi itu menumpahkan perceraian, jangan. Karena orang yang emosi awalnya kayak orang gila gitu. Al-ghadab awaluhu junun. Orang marah awalnya kayak orang gila. Ya, enggak terkontrol padahal dia sarjana itu. Tapi wa akhiruhu nadam, akhirnya penyesalan. Jadi perceraian tadi sama pernikahan jangan untuk dimain-mainkan. Dulu kan dalam sandiwara sinetron begitu lengkap ya. Di situ ada nggak tahu yang menikahkan dalam film itu bapak kandung si perempuan, jadi itu. Jadi pernikahan itu. Kalau si perempuan nggak punya istri, dia nggak punya, kalau laki nggak jadi masalah. Perempuan nggak punya suami jatuh, jadi pernikahan itu. Walaupun di film. Oke, sekarang tinggal sah tinggal begitu aja, nggak dari awal. Kalau dari awal jadi, ya. Jadi nggak bisa dipermainkan pernikahan dan perceraian. Ya. Ya. Ya, menjadi batu sandungan dia masuk ke dalam surga kalau bermasalah sama orang lain. Dana komando. Tapi secara harfiah itu saya paham itu maknanya. Karena saya termasuk orang yang ngasih hidup orangnya. Oh iya. Satu sisi saya bekerja, di sisi yang lain saya bekerja sama saya. Itu cara saya menghindar. Iya. Kalau memangnya kuat, ada lagi batu loncatan, ya apa yang tidak sesuai dengan nurani kita pindah. Karena yang mendosa itu mahaka fi sodrik, apa yang mundar-mandir di hati kita, taradud, mundar-mandir gitu kan. Ada semacam kegalauan di hati, ada konflik internal di hati kita. Tinggal kalau memang ada tempat lain yang lebih bagus. Tapi bila tidak ada lain lagi, itu namanya darurat jadinya. Cuman kita jangan mengiyakan. Kalau kita tahu itu sumbernya haram,
ya kita jangan terlibat dalam itu. Tapi kalau di bawah semacam ancaman, kalau kamu tidak bagikan, kamu akan begini, tidak, enggak, ya udah sebaiknya KPLI kalau nggak ada sanksi. Kalau gitu dari sumber-sumber yang nggak jelas, karena kalau kita makan atau membagikan uang yang tidak jelas, namanya syubhat. Lebih baik syubhat itu ditinggalkan. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu sampai datang keyakinan. Karena daging yang tumbuh dari sumber yang haram cenderung nanti perbuatan orang itu menjadi negatif. Mana batalahmun min haramin fannaru aulabih. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram yang nggak jelas itu sumbernya, itu cenderung nanti memberikan efek negatif buat orang yang makan, buat anak, buat istri. Anak jadi nggak bisa dinasehatin, habis kita kasih asupan dari sumber yang haram. Nah, tadi kalau memang nggak ada efek, tidak ada sanksi, ya serahkan orang lain aja deh gitu. Saya bertentangan dengan hati saya. Terus minta petunjuk sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Bahasa Indonesia aja boleh. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar adanya, beri kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil adanya, beri kami kesanggupan untuk menyingkirkan kebatilan itu, menghindar dari kebatilan. Ya, kalau memang bisa, ya itu ya. Minta kekuatan sama Allah, karena yang ngasih rezeki adalah Allah. Sudah cukup ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa khilat ya ulama. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qira biridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla diyun qablan tatiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La